Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di STNJ Setan Tiap Malam Jumat. Harus pakai wow gitu ya? Ya biar ini aja biar. Wah gila nih. Gila. Padahal biasa aja. Bisa. Oke, episode kali ini kita ngundang teman kita lagi nih. Jadi kita lagi bosen baca-bacain cerita. Kita ngundang teman kita yang waktu episode keberapa tuh ya? Kita ada disebut-sebut namanya. Iya disebut. Temen gue sama temen gue si ini nih dia nih namanya nih Kevin. Kevin Prabowo. Kevin, kenalin dulu dong lu. Ya, perkenalkan nama gue Kevin. Ya, gue tinggal di Cibinong. Siapa ya? Lu lagi kayak interview Apa ya? Intinya ya. Kita ngobrol santai Ya, aja. Motivasi ya. ikut asal. Oke, jadi kali ini guys, si Kevin ini akan bukan melanjutkan sih. Dia akan cerita versinya dia nih. Kemarin kan ada abang-abang gondrong tuh yang kemarin kan. Dia Apa cerita tuh? versinya dia tuh. Terus dia bawa nama temennya yang namanya Kevin. Ini dia kita hadirkan. Ini nih, dia. kan. Jadi kita Dia. kemarin kan sempat dinotis tuh sama si Nasrul itu. Dinotis kalau katanya kayak Kevin itu nyokapnya bisa berinteraksi. Kayak gitu Pokoknya kita anjing harus kita iya. calling nih. Gitu. Kalau nyokapnya bisa berinteraksi malah berarti harusnya lu punya cerita lebih menegangkan. Bukan lagi. tim STMJ kalau nggak bisa menampilkan Sumber yang tajam akurat. akurat percaya bukan 6 lu. Oke, Kevin, Iya. kita langsung aja nih biar Siap. enak ya. Iya. Jadi sebelumnya katanya di notis kalian nih si Nasrul sama lu pernah hunting lokasi buat shooting dan lain-lain. Itu gimana ceritanya? Gue pengen tahu dari sisi lu nih. Oh, hunting ya. Hunting lokasi itu waktu itu sih emang gua Bang Nasrul itu kan emang kita nyari buat lokasi syuting itu di daerah Bogor waktu itu. Terus kebetulan dari lokasi itu emang apa ya? Kalau dibilang tuh emang agak angker di situ. Tahu dari mana tuh lu tempat tuh angker? Lu bisa Ya sebenarnya sih apa ya kayak ada magnet gitu sih, lebih kayak apa ngerasain gitu. Oh lu ini gue potong dulu ya. Ah. Lu bisa ngerasain kayak nyokap lu juga atau gimana? Iya. Ya biasanya kan Iya, ada iya. keturunan. Iya ada keturunan. Jadi emang gue tuh kalau dibilang dari keturunan nyokap tuh gak ada. Oh gitu. Nyokap lu doang atau bokap lu juga punya? Nah bokap gue sebenarnya ada, tapi emang dia buat ngejaga aja sih, nggak untuk ngedalemin hal kayak gitu dia nggak mau dia. Justru nyokap lu yang agak Iya, lebih dieksplor lagi. Iya, lebih dieksplor lagi. Lu berapa bersaudara sih? Gua 4. 4. Semua 4-4-nya bisa itu semua. Iya. Oh gitu. Iya. Wah. Intinya emang maksudnya tuh turunan. ngeliat, Ya, bukan ngeliat ngeliat. atau manggil atau interaksi. lebih kayak ada penjaganya sih. Jadi setiap anak tuh dari keturunan nenek moyang sih udah ada, cuman macam-macam, ada yang dari putri, ada yang dari Oh, yang jaganya yang maksudnya ngejagainnya. perempuan, ada yang Oh. Nah, kalau yang lu apa nih yang lu tahu? Nah, kalau yang gue tahu sih lebih kayak panglima sih kalau dibilang. Panglima dari apa yang kalau orang ngebaca belakang tuh ada keturunan dari Jogja, Panglima Jogja. Oh, pantasnya kan namanya Prabowo, Kevin Prabowo, Panglima kan. Oh iya, Itu. Bisa itu. Tapi pengen disuruh ngedalamin gitu sih, suruh lebih ke ini, cuman ntar aja lah. Oh gitu. Iya, cuma buat ngejagain aja sih. Didalemin. Iya. Tapi lu ada niatan buat ngedalemin maksudnya tuh? belum ada sih. Nggak ada Maksudnya ya lebih nanti aja dulu deh kalau kayak gitu-gitu. Nah, kalau sekarang mungkin kita pengen tahu nih cerita yang Dari sisi kan kemarin udah sisi temen lu nih. Nah, enggak, pasti jangan kan- dong yang berbeda lagi aja. Dia yang punya cerita yang lebih horor. Lu Enggak, kan pasti punya cerita. Takutnya pada penasaran yang kemarin. Fotonya si Kevin kayak apa sih? Mestinya dari sudut pandang dia.
Oh, yang kejadian. Yang pas ada yang kemarin kita tampilin penampakan itu. Oh iya. Oh, yang dari segi lu katanya di daerah mana? Liang. Nah, kan kemarin dia cerita tuh. Begini. Nah, kalau dari sisi lu gimana? Lu juga kalau tadi lu bilang bisa ngerasain, apa lu ngerasain juga apa gimana gitu? Lebih melihat kayak daripada anak-anak yang lain gitu. Gimana? Katanya kan berapa orang kemarin hunting? 4. Berempat. Oh, kata si Nasrul kemarin berlima. Nah, ya kan? Siapa itu? Seingat gue dia kemarin ngomong berlima. Berarti satu lagi siapa tuh? Ini kali nyokap. Zaman kalau kita berangkat misalnya berangkat ke sana berempat, cuman di sana udah stay. Oh, nyokap lu di itu mungkin sama dia. Iya, udah stay di lokasi. Oh. Gitu. Ya kalau dibilang emang berlima, emang berlima sama nyokap lu berarti. Iya. Oh, Oke. Bisa diterima kalau gitu. Iya. Maksudnya gimana dari sudut pandang lu nih? Kan kemarin kita udah tampilin tuh penampakannya kan. Gua usah tampilin lagi lah ya. Enggak usah. Biar nonton yang belum. Penasaran kan lu penampakannya jelas banget. Iya jelas, lumayan jelas lah situ, lumayan lah. Jelas banget. Itu pakai handphone ya? Handphone aja kayak gitu, gimana kagak pakai handphone? Apalagi pakai yang langsung. Itu dia. Nah, lu gimana? Apakah pada saat itu lu emang tahu tapi lu diem aja apa gimana? Ya, agak ini sih. Sebenarnya kalau diceritain tuh di sana tuh banyak sih, Bang. Oh, di lokasi itu. Lokasi itu banyak yang terkenal banget kan dari iya, jadi rumah ini emang kayak rumah tahun Belanda gitu. Enggak nih, sorry gue kasih informasi ini kalau William itu di kaki Gunung Salak ya. Iya kan. Berarti kalau William itu kan di kaki Gunung Salak emang banyak banget. Ya mungkin karena ada beberapa wali juga yang katanya meninggalnya di Gunung Salak kan, ada wali, salah satu wali ya, salah satu wali meninggal di Gunung Salak gitu. Makanya tempatnya emang dijagain sama beberapa makhluk katanya. Banyak sih. Wah. Ya terus gimana sudut pandang lu gimana? Ya intinya di situ apa ya? Awal tuh sebenarnya kayak nih kayak nggak ngeberes nih. Bukan yang nggak beres sih, istilahnya emang yang ada yang janggal lah gitu. Iya, jadi kalau dibilang tuh apa ya? Jadi kalau kita yang punya apa kelebihan gitu, yang punya apa yang nggak dirasain sama orang normal tuh kayak saat itu kalau kita ke tempat mana tiba-tiba tuh kayak kayak badan tuh kayak lemes gitu. Lemes kayak ada magnet gitu, udah kayak tabrakan magnet gitu. Jadi tiba-tiba tuh kayak aduh kok begini ya. Wah, udah nggak beres nih. Nah, pas udah gitu saya sebenarnya lebih ke sebelum udah ngerasain gitu emang udah ngebentingin diri sih. Lebih pas kesana itu awalnya sih oke tuh ngobrol soal apa, sebenarnya lebih ke lokasi dulu nih, ngobrol tadi pas waktu kesana tuh ngobrol pas sudah berapa menit tuh si Bang Nasrul ini nih agak kayak apa ya, bukan, jadi agak frontalnya tuh kayak dia kayak penasaran gitu, agak-agak inilah explore penasaran kayak, orangnya apa ya istilahnya, nantangin kali. Iya, agak nantangin gitu kan. Nah, untungnya nggak mati. Biasanya di film yang nantang justru yang explore yang mati, yang penasaran yang mati. Tapi intinya sih gitu, apa agak wah ini mana ya, coba deh ya kan coba ngeliat nih ya kan. Nyata di situ rata-rata emang pas kita tempat di situ itu sebenarnya ada kayak apa ya, dulu kan itu tempatnya itu emang deket sama pintu air, Bang. Pintu air kayak di zaman Belanda gitu, di situ daerah yang dia bilang apa, pembangkit listrik PLTA itu. Jadi itu pembangkit listrik yang saya tahu itu emang itu udah lama banget kan, dan itu ada katanya sih dari sana itu ada cerita tentang siapa sih nama putrinya itu tuh. Jadi tuh dia lebih kayak apa, di situ tuh nyata dari si putrinya ini putri jadi putri Belanda. Situ dulu ada
Jadi orang Belanda punya orang anak. Belanda punya anak. Nah, namanya Putri. Bukan, namanya siapa? Dulu agak ribet sih. Jadi Putri pakai itu sebutan anak Belanda. Iya, iya. Kalau Itu anak Belanda. Gua tahu Ban itu. Ya. Nah, itu Putri Tanjung kan. dari Tanjung. Akhirnya lagi ngobrol-ngobrol tuh soal tentang tempat itu. Ngobrol. Pas ngobrol, tiba-tiba nyokap kayak aneh nih. Kok gini ya? Dan gue juga ngerasain itu. Dia hadirnya itu kayak dia dari datang lah gitu. Datang. Nah, yang pengalaman gue pas ngeliat awal itu tuh dia pakai kain. Pakai kain. Kain apa? Jadi dia pakai pakai perlengkapan zaman Belanda gitu dia. Dan itu pakai kain kuning gitu di pak leher itu. Cuman Shell. Belanda. Shell kain shell atau? Ya shell ya apa? Ya kalau luar shell. negeri kan shell, kalau kita kan kayak kain buat hijab lah. Ya model kayak gitu sih. Cuman warna kuning gitu dia. Nah, itu lewat kan. Terus lewat pas di depan nyokap. Jadi nyokap posisi emang di sebelah sini nih. Di sebelah kiri. Duduk ngeriung. Iya, kita kan lagi duduk gitu. Nah, tiba-tiba dia deket sama nyokap. Nah, nyokap tiba-tiba tuh kayak dia berkomunikasi situ. Oh, justru mungkin si Putri ini tahu, oh ini kayaknya si ibu-ibu ini bisa nih. Ya, mungkin ngajak komunikasi kali gitu. Nah, iya kayak gitu. Tuh komunikasi intinya tuh gue gak lupa sih ceritanya. Cuman di situ intinya jadi si Putri ini dia punya cerita tentang dulunya tuh dia pernah suka sama warga lokal situ. Oh, pribumi situ. Intinya dia suka sama pribumi situ, cuman yang cuma bapaknya ini dia nggak setuju, nggak suka sama si Putri ya, ini. sama yang laki ini. Wah, itu panjang sih intinya tuh dari itu. Sorry. Jadi lama. Jadi nyokap itu interaksinya tuh lama. Lama banget. Si Putri ini naksir sama pribumi. Iya, sedangkan orang tuanya Putri Belanda berarti kan orang Belanda ini nggak suka sama si pribumi ini. Iya, intinya si pribumi jelata. Iya, intinya dia klasik. intinya kalau kan namanya Belanda dulu kan itu dia ini loh ya kan, maksudnya dia masih harus kalau bisa nikah sama yang Belanda juga. Okay. Ini gua ngerasain tuh di sudut ya, kalau ada fotonya yang itu tuh yang video dari video yang lagi muter-muter itu ya. Nah, itu di ujung pas posisi yang penampakan itu sebenarnya di sebelah sana lagi ada sosok gitu Bang, kayak hitam gitu. Kayak ada lagi. Jadi dia nggak masuk ke si frame. Nggak frame. Nah, yang frame itu sebenarnya ceritanya itu pemuda yang waktu di deket pembakaran listrik itu dia tenggelam. Korban. Oh. Iya, jadi dia itu korban pas dia lagi gitu. Cuman pekerja situ. Bukan yang disukain sama si bukan itu. Bukan. Jadi penampakannya itu dia jadi kejadian itu dia kecelakaan kepleset atau apa, dia cemplung ke situ. Nah, cuman arwahnya itu karena waktu itu ditolong sama warga, cuman datang ke rumah si Abah itu, yang lokasi itu rumah Abah. Ditolongin di rumah itu, cuman nggak selamat. Jadi ya di situ. Arwahnya di situ. Datang. Gue juga kedinginan nih, AC kenceng kan. Enggak, gue belum makan. Beneran nih soalnya nih. Kalau udah bisa, ada kisah ininya. Ada backstory-nya. Iya, backstory-nya. Itu kalau backstory-nya itu sama kayak gue keinget film Susana dulu. Iya, Susana dulu mainin film itu. Yang dia cinta sama Susananya jadi orang Belanda. Lu pernah nonton nggak? Enggak, belum. Yang jadi pribuminya tuh si yang badannya gede itu, yang bisa main Barry Prima. Dulu tuh ada Susana sama Barry Prima, sempat main gitu Belanda sama ini, cinta hampir sama kayak gitu. Mungkin dari situ diilhami kisahnya bisa. Mungkin bisa.
Tapi emang ya nggak tahu ya, orang Belanda demennya sama orang pribumi kan. Lebih eksotis soalnya kita kan. Iya. Pengen yang beda. Yang beda. Sama kan orang kita dulu kan pekerja kuli-kuli kan, badannya pada keker. Kita jadi pada keker. Aduh. Skip. Lanjut. Oke, sekarang Itu berarti sih. di lokasi itu memang udah, artinya dari sisi lo tahu nyokap lo interaksi, terus lo juga lihat di belakang frame itu, di belakang orang yang penampakan ternyata ada lagi kan, gitu kan. Tapi memang ya udah selewat aja gitu, karena memang ya udah gitu doang gitu ya. Nggak lu maksudnya nggak lu explore itu apaan tuh, terus cari lagi gitu, enggak ya? Iya, enggak. Dan lu kan maksudnya ngebentengin diri tuh gimana sih? Maksudnya ngebentengin diri dengan baca-baca atau apa? Lu punya ajian apa gitu? Baca sih paling cuma baca Al-Fatihah aja sih biasa, kayak kulhu udah. Nah, kalau tadi kan lu bilang lu bisa ngerasain. Kalau di ruangan ini gimana kira-kira? Ruangan ini aman sih kalau Aman dari ya? Ngerasain panas di sebelah sana kanan. Enggak, AC depan gua. Paling dingin gua. Enggak, tapi kalau di tempat rumah ini nih, di studionya Banvel nih, di markas ini gimana kira-kira? Maksudnya kan markas ini. Iya. Oh, ada nih di sudut sebenarnya ada. Ada ya? Ada. Pasti itu ada lah setiap rumah. itu ada, cuman lebih kayak menjaga aja sih dia. Ganggu Dia atau enggak ganggu sih, tapi untuk bentuknya ya, untuk apa laki apa ceweknya gitu kan, pasti penasaran kan. Nah itu sebenarnya yang ngejaga ini cewek. Oh, cewek. Yang dari gue rasain sebenarnya gadis sih. Hah? Gadis. Oh, gadis. Masih muda kan? Kasihan dong si gadis, dia belum nikah. Tapi cakep. Lu nggak mau niat deketin? Ya kalau dibilang mah cakep sih dulunya. Oh, gitu. Kalau sekarang kalau dibilang cakep, ya namanya. Ya kalau gadis kita ya. Udah punya masing-masing ya. Lu kan belum ya kali. Waduh, ya enggak dong, belum jangan. Masih ada yang lain. Oke, terus selain cerita yang tadi lu ceritain, ada lagi nggak pengalaman Yang lu pribadi nih, iya nih, horor yang menurut lu gini, misalkan lu sekarang umur berapa nih? 25 sih. 25. Ya kan berarti kan dari lu 5 tahun yang lu sadar nih sampai 25 tahun, 20 tahun nih, yang menurut lu paling wah anjir ini epic nih ceritanya gitu. Nih gak akan gue lupain nih gitu. Ada nggak? Yang paling memorable. Iya. Memori tuh waktu kecil sih waktu itu sih. Umur berapa? Umur berapa tuh? Waktu itu umur sekitar 5 tahunan. 5 tahunan. Kenapa ada cerita apa? Jadi itu kejadiannya sih pas pulang ngaji sih. Kayaknya. Pulang ngaji. Jadi gue tuh bertiga, Bang. Ini belum SD berarti lu ya? Belum masih TK, masih TK. Cuman TK dulu kan di DO. bukan di DO. TK aja di DO. Suruh nyanyi salah apa gimana nih? Gila kali gurunya. Psikopat gurunya kayak TK aja di DO. Aduh. Kenapa jadi TK? Jadi tuh pas pulang sih. Jadi gua kan pulang ngaji. Pulang ngaji tuh ya sama teman-teman. Malam malah. Kita mulai jam 7 malam. Ngaji malam jam 7. Iya, habis. Taruh ini latar belakang di daerah mana nih? Pamulang, Tangerang, Pamulang. Sekitar tahun berarti sekitar 20 tahun, lu hitung sendiri tahun berapa? Iya, 2000 berapa lah ya. Oke. 96 lah, 2000 Ya, berapa? Iya. 96. 96 lahiran gua. Enggak lah, 96, 97, 98, 2011 berarti. 2000. Iya, 2001. 2001. 2001-an. Tahun 2001 di daerah Pamulang. Daerah Kira-kira Pamulang. begitulah ya kondisi Iya, latar belakangnya. iya. Dulu kan di sana kan Lu lebih ke lu tinggal ya, lebih ke di perkampungan apa di perumahan apa di komplek apa gimana? Jadi perumahan cuman masih ada perkampungan gitu. Jadi perumahan perkampungan gitu. Oh, mungkin kayak klaster gitu Klaster ya? gitu. Dulu kan masih ini kan. Masih belum tenda-tenda itu, cuman udah ada lah. Jadi komplek cuman masih keliling-kelingan tuh ada kampung. Oke. Iya. Nah, salah satunya kan gue kalau berangkat itu di sama temen-temen gitu kan lewatin kayak kebun gitu kan.
pulang ngaji nih lewat kebun ya kan, lewat kebun lagi jalan dua. Awalnya tuh biasa aja kayak gitu bertiga. Bertiga soalnya bertiga kan lagi jalan ngobrol-ngobrol lah lupa sih ngobrolin apa gitu. Nah entah kenapa tuh tiba-tiba tuh kayak dari kejauhan tuh ada kayak gantung awalnya kayak di kebun tadi yang lu lewat. Enggak di pohon. Iya, jadi di kebun itu, jadi di jalur itu kebun, cuman di ujungnya itu ada pohon gede gitu. Satu-satunya atau banyak pohon di situ? Ada satu sih paling gede tuh, kayak pohon nangka lah. Oke. Pohon nangka. Bayang ya. Pinggir jalan lah ya. Pinggir jalan, ya kan. Jalan besar atau jalan kecil? Sedang jalan-jalan besar, cuman nggak tahu besar. Mobil ya. Mobil doang ya, enggak? mobil satu ya bisa lah, mobil satu doang. Jalan tuh cuk jalan. Dari kejauhan tuh gue kayak aneh nih ya kan, tuh apa ya, kok gerak-gerak. Oh berarti posisi lu dari ini anggap ini kebun nih. Lu jalan sama temen lu dari jauh ngedeketin si kebun itu yang ada pohonnya di ujung. Iya, ada pohonnya di ujung gitu ya kan. Terus nah jalan situ awalnya tuh nggak sadar dua orang nih temen nih ya kan, nggak nyadar kan karena masih anak-anak ngobrol, cuman karena terkadang kamu tuh gak kayak ngelingang-kelingung, tiba-tiba kayak pantu ya kan, cuman dia tuh kayak ada sinar-sinar gitu bang, kayak lampu, kayak lampu gitu, bukan, jadi kayak nyala-nyala dia. Iya, ada nyala-nyala ya kan. Kalau gambarnya kayak apa? Kayak LED apa kayak apa? Ya intinya kunang, ya model-model kayak model kunang-kunang, cuman dia merah. Oh, kunang-kunang merah. Mana ada belum. Jadi pas sudah sebenarnya tuh lebih apa ya? Yang orang kenal tuh leak sih. Leak bukan yang gede itu. Jadi apa ya? Kuyang kayak model ada badannya utuh. Kagak. Jadi tuh ternyata jadi gini. Ya awal gue jalan itu kan gue ngeliat tuh gerak-gerak cuman nyala gitu kan awalnya tuh ponsel. Lu berarti nyala tuh kayak mata nyala atau apa? Awalnya tuh kayak ya lampu lah ya kan, lampu ya kan. Cuman dia jadi cuman gue lihat tuh dia posisi tuh rambut gitu, awalnya dari atas gitu model rambut terus goyang-goyang gini kan awalnya gitu, terus lihat ke bawah kok nyala-nyala ya kan, nyala-nyala pas lihat ini tuh jadi tuh dia yang namanya kuyang kan cuma jeroan doang ya kan, awalnya tuh nggak ngeh itu apa bentuknya kan, ya gelap ya kan, gelap. Terus tiba-tiba pas udah pas udah mulai deket lihat begini kan, terus ngasih tahu temen tuh apaan tuh ya kan, yang di atas di bawah pohon gitu. Ya jaraknya tuh lebih dari sini tuh agak 10 meteran lagi lah. Ini iya jauh berarti 10 meter. Agak lumayan jauh gitu. Cuman di situ udah ngasih tahu temen ya kan tuh apaan tuh ya di atas ya, kirain tuh kayak burung hantu. Awalnya gitu kan, karena kan dulu masih bocah kan sering gimana ya, kalau dulu tuh bandelnya tuh manjat pohon. Sering ngambilin apa ya, waktu itu anggap burung lah, yang aneh-aneh lah. Iya kan, burung lah. Temen lu lihat juga? Iya, dikasih tahu kan. Ian tuh udah pandai ya. Jadi temanku tuh namanya Ian sama si sebelumnya nama bukan Ian sama Raja dong. Aduh si mana? Andri atau siapa gitu. Oh, jadi ada Kevin, Ian, Andri. Gua Iya sama Andri. Okay. Nah, cuman awal tuh yang dulu yang tuh ada apaan tuh di atas ikan, apaan ya? Buat lihat kok aneh gitu kan, kayak buru, ya kan. Terus nggak lama kemudian tiba-tiba nengok dong. Tadinya ngebelakangin. Awalnya kan serem juga ini. Dikira tuh jadi gini apa burung kan, cuman
kok bentuknya aneh. Iya kan, terus ada kayak apa yang kedap-kedip gitu di pas di ini palanya, jadi posisi di pala ya namanya kuenya ini jeroan di daerah sininya tuh ini apa kayak nyala-nyala gitu kan, kayak Ultraman. Mungkin dia ya model-model gitulah. Jantungnya lagi lobet. Iya, merah gitu indikator biar sesama kuyang gak tabrakan, kan gelap. Jadi tuh gitu kan. Wah, juga garing sih. Ini lagi serem nih gimana nih? Lu bayangin anak 5 tahun. 5 tahun itu jalan bertiga tiba-tiba di tengah ya istilahnya masih belum malam banget. Jam 9-an sih. Oh iya kan wajar. Iya, jam 9 gitu kan. Di situ shock sih, awalnya shock, langsung diem dulu kan. Temen lu juga lihat? Tiga-tiganya. Lu bertiga. Jadi liat. Jadi dari awalnya itu masih penasaran apa ya kan, mau ditimpuk tadinya. Awalnya mau ditimpuk nih ya kan. Cuman pas mau ditimpuk dia udah keburu nengok duluan. Di situ diem kan, udah kok mukanya begitu. Jadi mukanya itu apa tuh kayak gimana? Coba bisa giginya tuh taring gitu ya, cuman agak apa mukanya hancur gitu, cuman ada sisik, model sisik gitu, hancur cuman ada sisik. Gimana sih model-model ini? Hidung agak gimana ya kalau dijelasin tuh kayak model tengkorak. Iya, nggak ada hidungnya. Ada cuman tinggal gini doang dia. Iya, ininya nggak ada nih. Jadi cuma apa ya bentuk tengkoraknya doang gitu. Iya gitu. Iya kayak model tengkorak, sihnya bolong gede, ya agak-agak gede gitu. Dia masih ada hidungnya, cuman aneh gitu. Ya bentuknya kalau dibilang agak gini agak kayak kalau dibilang, kalau orang tahu reptil tuh kayak apa ya? Kadal yang naga itu kadal yang agak ada pesek tapi ke atas gitu. Iya, kayak model kayak gitu. Wah, anjir ini. Cuman dia ada lidahnya tuh kayak ular gitu. Pas udah ngeliat gitu blah gitu. Merinding gue gila. Serem banget sih anjir. Terus lu bayangin aja gini. Terus udah pas di situ awalnya tuh kayak enggak bisa gerak kan, namanya shock gitu kan, ngeliat sosok gitu kan. Wah, anjir. Tuh kayak gini kan. Pas udah itu tiba-tiba kayak temen langsung narik gitu, langsung lari kan, ya kita juga langsung akhirnya sadar juga, langsung lari ya kan. Larinya menjauhi berarti? Ngejauhi, jadi balik kita muter balik ke ini lagi ke musola. Ke mana lu jadi apa muter gitu, muter arah, jadi lebih tetap pulang tapi jadi nggak lewat situ lah. Nggak lewat situ kan, harusnya kan lewat situ kan lebih deket ya kan. Ini malah ngejauh karena ada posisi itu kan, ada si sosok itu. Terus dianya lu nggak nengok belakang lagi gitu? Nggak nengok bang, cuman jadi tuh awalnya lari dulu, gue sempet nengok pas udah mau sampai ke rumah gitu, dikirain belum ngejar, ternyata masih ngejar dia. Masih ngejar sampai dekat rumah. Tapi sampai dekat rumah. Dari 3 orang ini yang paling dekat, yang paling nyampe rumah duluan siapa? Jadi tuh kita tuh bertiga itu tetangga gitu. Jadi rumah gua, rumah Ian, sebelahnya rumah si ini lagi siapa? Paling dekat lu berarti, paling dekat. Dua-duanya sih lebih dekat nyampe nyampe lah. Sebenarnya tiga-tiganya cepet nyampe, cuman jadi tinggal dari lu itu tinggal mencar masuk rumah gitu. Oke. Terus lu begitu ngelihat masih ngejar gimana? Masih ngejar ya, intinya tuh terakhir itu dia sempat berhenti, cuman lidahnya ngeluar gitu dia sampai panjang gitu. Mau nangkep gitu. Iya mau nangkep, cuman pas nangkep itu keburu, kita udah begini udah masuk. Cuman pas masuk itu temen gue ini kena ininya, dia sempetan dari lidahnya itu. Serius. Jaraknya berapa tuh antara si kuyangnya sama kalian? Berapa meter kira-kira? 3 meteran sih. Tinggi dia, terbangnya tinggi. 3 jadi meter mah deket.
3 meter. 3 lebih. meter nih, Itu ruangan ini 3 meter nih. Iya berapa ya? Lebih sih. Berapa ya? Sekitar. Tapi kalau anak kecil emang kayaknya jauh 3 meter juga dulu gue zaman. Iya, cuman intinya Berasa tuh rumah gede banget. Intinya dari sini sampai inilah dia sekitar berapa meter ya? Ada 5 meteran kali ada kali. 20 meteran sih 20. Oh 20 mah kejauhan. Jauhan 20. Dia tuh kalau dibilang tuh dari dia tuh 5 rumah lewatin itu. Jadi dia rumah bisa jadi 20 meter. Jadi dia pas berhenti dia ngeluarin lidahnya itu ngelewatin 2 rumah. 5 rumah gitu. Bang, 5 rumah. Nah, itu pas kena. Terus Pas kena gitu awalnya kan shock tuh. Sebelum masuk rumah itu kenanya berarti masih di luar. Sebelum. Tapi lu masih tahu, lu masih lihat. Lihat, cuman pas masuk itu ngapor sama ini kan nyokap. Terus kata Nyokap. Kenapa dia kan kaget kan tiba-tiba kok lari kayak panik gitu. Posisi teknisnya ya. Rumah lu nggak kekunci kan, maksudnya lu buka langsung. Iya, pas datang itu langsung buka pintu langsung tutup gitu. Jebret, kaget kan orang tua. Kenapa Pin? Apa? Ini mah ada apa? Ya, dulu kan apa ya masih belum tahu itu makhluk apa kan intinya gue cerita terbang makhluknya terbang terus punya lidah kayak ular gitu. Gue bilangnya gitu awalnya kan. Udah tenang dikasih minum, dibacain apa kasih minum, tenang alhamdulillah. Nah cuman kesiannya temen yang kena dia sakit seminggu kejadian itu. Pas udah kejadian ada itu, bekas sambut. enggak, dia tuh kayak apa ya, dibilang merah gitu sih di daerah sini nih. Gua ada lagi Nah gitu. Jadi gua temen lu yang dulu Ya kalau lu kan merah karena disetrika. Jadi dia tuh bukan yang itu, dia tuh pernah dia ada merah ke setrika karena pas lagi jadi pembantu di Malaysia di Bandung disetrika sama majikan. Oke, gara-gara si Mali ini nih main setrikaan. Aduh. Skip. Aduh, gue jadi pengen ketawa jadi nangis anjing. Enggak, lu jelas banget ngeliat temen lu kena gitu. kan jadi pas Berarti lu sempat berhenti juga dong atau gimana? enggak, sambil lari sambil ngeliat gitu. Dikirain udah belum ngejar, ternyata lidahnya yang ngejar. Oh, berarti ini kalau gua analogi gua ya, berarti ketika lu nyebar posisi yang paling dekat sama si makhluk itu si temen lu. Temen gua, jadi dia tuh masih agak di samping gua gitu, masih di belakang gua pas gua lari. Terus dia habis kena tuh ada jatuh teriak atau Enggak. apa? Ya kalau teriak Biasa iya, aja. kalau teriak iya. Gitu. Jadi kayak gitu, cuman dia nggak ngerasain. Pas gitu udah ini kan. Nah pas besokannya ketahuan tuh, maksudnya dia udah sakit gitu loh, dilihatnya udah demam, udah panas tinggi kan, terus Satu RT heboh dong. Hah? Satu RT heboh. Nggak, kita nggak bilangin ke Karena warga masih ini sih, kecil, Bray. masih kecil. Justru kan masih kecil, jujur cerita kan. Intinya Tahu sih gitu. dari tetangga sih ya itu maksudnya dia warga sih cuman nggak terlalu heboh, emang udah biasa, emang di tempat dulu di situ tuh ya tuh kalau dibilang udah dibiasa lah, ada begitu udah gituan, udah tahu semua sebenarnya. Nggak ditangkap aja ya, hubungin. Ya intinya tuh sebenarnya Kan dia sakti. apa ya? Iya, dulu tuh ada tuh namanya lupa dah nama dukunnya itu Ji. Biasanya kalau Itu di kampung itu kan pada kayak gitu di mana kalau pocong di mana kan pada iya kan warga situ lah, bapak situ kan. iya warga situ. Tapi itu enggak. Enggak. Kan nyokap lu bisa ini juga enggak? Nyokap Awalnya lu sih ya? itu belum. Enggak diapain gitu. Belum. Dulu tuh nyokap masih ya sama kayak gue tuh masih belum terlalu ini Ya, banget. Mungkin Walaupun bisa tapi nggak mau mendalam, belum mau. Iya, belum mengendami, maksudnya belum ada apa. Lu anak berapa sih? Gue pertama. Oh, lu pertama. Oh, berarti lu 5 tahun belum punya adik lu. Udah sih, yang kedua. Iya, yang Masih umur kecil 2 banget tahun, ya? iya, Kecil umur 2 banget. tahun. Karena kan sebenarnya kalau gue juga pernah sempat dengar ya cerita, karena waktu itu gue sempat mau bikin film itu Popo, kalau di Makassar namanya Popo. Itu tuh orang yang ngilmu untuk
dulu kan kayak pesugihan gitu ya modelnya mungkin. Modelnya kayak pesugihan, tapi dia tuh salah ilmu, misalkan ke gunung apa gitu, salah ilmu, terus sebenarnya tuh buat kekuatan buat ngejagain lahannya dia kan dulu mah banyak kayak maling apa, pokoknya gangguin lahannya lah, mereka kan punya lahan tuh. Jadi si ilmunya itu harus diturunin. Jadi biasanya tuh kalau kayak gitu mungkin gak ditindak juga karena sebenarnya mungkin udah tahu itu siapa. Sebenarnya udah tahu itu tuh siapa gitu. Tapi makanya nggak ditindak karena mungkin sebenarnya nggak nyakitin. Ada dua tuh yang jahat sama baik lah, maksudnya yang minum darah sama yang vegetarian. Iya, yang vegetarian tuh makannya buah apa gitu. Jadi kalau mereka tuh bahasanya gitu. Yeah. Gue sempat mau bikin waktu itu. Tapi itu manusia maksudnya. Manusia ngilmu, salah ilmu, akhirnya jadi popo sebutannya kalau di Makassar tuh. Sebutannya popo. Jadi kepalanya terbang. Dan itu harus diturunin terus tuh ke anaknya. Kalau nggak diturunin dia nggak bisa meninggal. Walaupun sampai nenek, sampai udah nggak bisa, terus sampai tua, sampai dia nggak bisa gerak itu nggak bakal bisa meninggal kalau belum diturunin. Harus keturunannya. Ya gimana turunin dia bentuknya begitu? Enggak, itu manusia, kalau siang jadi manusia. Oh gitu. Kalau malam baru jadi gitu, dan di malam-malam tertentu doang. Oh. Gitu. Ya, hampir kayak gitu sih bentuknya. Bisa jadi warga situ juga udah tahu mungkin ya. Udah tahu itu siapa orangnya. Iya. Daerah mana tadi? Daerah mana? Pamulang. Dulu kalau tahu daerah Pamulang itu ternyata itu dulunya emang serem sih. Dulunya itu tempat Pamulang. Banten situ. Iya, Banten situ. Dulu kan sebelum zaman sekarang kan udah rame kan, udah banyak perumahan, udah apa. Iya, dulu 2001 juga sebenarnya masih belum ada pembangunan, belum ada ini, masih ada, masih sepi, masih ada kebun, ini masih serem juga bang dulu. Asli, tapi ini ceritanya serem sih anjir. Banyak kan sih kalau dibilang pengalaman gua itu sih dari kecil tuh udah banyak banget bang, kayak pocong, celana, gundurwo, terus sering lihat, malah ditongolin langsung. Oh gitu. Iya. Rumah atau di mana? Itu rumah pas pindah dari Pamulang tuh pindah ke Bogor, itu dia di Bogor sih banyak kan sih. Karena bisa jadi, gue juga dulu pernah kalau zaman bocah iseng gitu kan. Dulu biasa kelayaban malam kan, dulu gue masih bocah tuh suka ngajak temen kemana gitu, jalan-jalan. Terus ada daerah sekarang udah jadi perumahan gitu, daerah kosong. Tuh ada banyak pohon tuh, nah emang pohon yang kayak nangka, durian emang dikarungin kan, dikarungin kan. Jadi gue nakutin temen gue, pura-pura, wah pocong, pada percaya semua, cerita semua pocong, padahal ituan anjing. Ini ya. padahal cuma nangka. Kalau ini pocong. Oh dia beneran bang, masa ya kali di pohon mangga. Iya. Di sampai pohon ngejar kan, sampai ngejar juga. Ini nggak ngejar, tiba-tiba dia nongol gitu. Oh lu ada juga gitu? Ada. Oh ini cerita lain lagi nih? Iya, ada di rumah gue yang sekarang ini. Dulu tuh zaman. Lu sekarang masih di Pamulang? Enggak, udah pindah ke Bogor. Dulu di Pamulang, sekarang pas pindah ke Bogor tuh itu banyak sih pas pindah ke Bogor mah. Tapi kalau lu sorry nih, kalau misalkan gue tanya nih kan lu bisa ngerasain segala macam. Lu pernah nggak kayak model-model masuk ke satu ruangan gitu ya? Ini banyak segala macam. Terus lu mereka tahu gitu, maksudnya ini bisa lihat gue nih kan, kalau di ini kan kadang-kadang gitu ya. Iya. Orang ini suka bisa lihat gue nih gitu kan. Terus ada yang isengin lu apa gitu? Ada juga begitu. Ada. Bukan iseng, lebih perkenalan sih. Oh, gitu. Biasanya tuh yang agak tingkatan tinggi kan, makhluk itu kan kayak istilahnya kayak makhluk halus, jin atau model setan tuh dia ada tingkatannya. Sebenarnya tingkatan setan itu lebih rendah. Jin agak menengah. Terus apalagi tuh, jadi bahasanya tuh ada tingkatannya lah. Makhluk halus itu sebenarnya ada tingkatan ini ya. Nah sebenarnya lebih tingkat yang agak lebih ini lagi. Nah itu biasanya tuh interaksi tuh kayak apa, ada kok kayak pengenalan itu lebih kayak karena itu yang tadinya seger nih tiba-tiba lemes kayak aduh apa nih. Karena sebenarnya
kayak gitu-gitu kan bisa dipelajarin sebenarnya kalau dalam Sebenarnya bisa. ilmu sains kan metafisika kan. Metafisika. Kalau yang gue pelajarin dia tuh kekuatannya semakin besar dari energi orang yang ada di sekitarnya. Kalau Iya. orang yang makanya dia biasanya cuma dari bunyi-bunyi dulu, itu masih kecil banget tuh ilmunya, cuma dari bunyi dari apa gitu. Ketika si orang ini takut dia nyerap energinya, makanya akhirnya sampai bisa ngegerakin barang itu udah Iya. besar tuh. Iya, besar. Nah, Gua itu dia pernah dengar juga tuh gitu. awalnya kayak gitu, maksudnya kalau ini nggak ada iseng atau apa tiba-tiba langsung aduh, agak langsung ada yang narik energi itu. Tapi temen gue pernah ngomong ya, temen gue tuh pernah ngomong gini, lu kalau takut gitu, misalkan di satu tempat ya kalau takut, lu jangan takut, kalau takutin tadi energi lu diambil tuh masih. Iya. Terus gimana, kita mesti gimana? Berani kan susah ya, udah takut tuh susah. Iya, berani. takut. Iya. Temen gue kan kasih tips katanya, kalau lu begitu, lu emosi aja, dibilang gitu. Benar. Iya, benar. Pertama Ya? itu. Karena kalau orang emosi udah pasti jadi apa, auranya jadi Ini lagi naik, ada naik dan dia juga langsung mundur. Nah, Energinya. biasanya kayak gitu. Gue Energinya kadang-kadang kalah jadinya. jadi kalah. Nah, di situ, Bang. Bener tuh. Itu Awal kayak gitu. tips tuh guys, kalau takut, ini kata temen gua juga. Iya. Karena dulu, ini gua cerita sedikit ya, dulu gua kan pernah kerja jadi apa istilahnya, teknisi ya, bukan teknisi, engineer lah sebutannya, sebutan kerennya engineer gitu. Kerjanya di luar kota gitu kan, terus di site gitu. Satu ketika ada di site itu, jadi daerah Bekasi gue ingat banget tuh, di site ini, di tower lah, tower salah satu provider plat merah di tanah air lah gitu kan. Provider kartu. Iya, kartu handphone. Oh iya. Jadi gue di situ, di site itu ada kayak ruangan kecil tuh, isinya perangkat semua tuh. Gue kerja tuh dari setengah malam, setengah 1 sampai jam 5 pagi. Itu kan pasti kerja kayak gitu. Ternyata site itu di tengah-tengah kuburan coy. Jadi kayak tempat pemakaman umum gitu. Tempat pemakaman umum masuk nih. Tengah-tengahnya ada site. Jadi pengalaman gue waktu itu, gue diantar supirnya nggak mau masuk. Jadi supirnya tuh di depan gerbang pemakaman umum. Gue sendirian masuk. Jam setengah 1 malam. Nah, teman gue yang ngasih tahu ini dia NOC itu jadi yang ngejagain di kantor yang remote. Jadi gue yang eksekusi, dia yang remote gitu kerjaan gue. Nah, gue curhat lah di situ. Wah, bro, gila lu di tengah ini nih, gue gini. Itu dia ngasih ini. Lu kalau takut apa malah nampakin dia, malah ada ini ada itu. Iya. Lu kalau bisa marah-marah aja. Marah-marah. Asal jangan apa sih, jangan frontal omongan dibilang gitu kan. Jangan keluar kata-kata kotor gitu. Lu emosi aja. Kalau perlu nyanyi aja dibilang gitu, daripada ini dibilang gitu. Gue kebalik, Bang. Bener sih. Jadi bener, iya sih, bener. Emang harus gitu ya, mungkin. Ya gue juga jadi kayak kerja tuh jadi kayak wah, jadi padahal biasa aja gitu kan itu. Wah, nyolong. Anjing. Wah, enggak pakai anjing kan. Oh, enggak. Gitu. Wah. Mana udah belum? Lama lu kayak gitu-gitu. Jadi iya, dibikin ini. Jadi kalau Enjoy, itu bener ya berarti ya? Benar. Mungkin bisa jadi karena kalau marah-marah kan energinya negatif kan. Oh, berarti teman gua nih bangset nih soalnya. Bukan. Enggak gitu. Konsepnya enggak gitu. Enggak gitu. Jadi nggak diganggu karena berasa teman gua gitu. Iya. Marah nih, aduh senggol bacok nih. Tapi gue lucu bener itu, gue inget banget waktu itu ya. Jadi kan kalau sebelum subuh kan di masjid suka ada ngaji-ngaji tuh, ya kan. Jadi di daerah situ gue nggak tahu di kampung apa, gue lupa namanya. Ada namanya azan pertama, azan kedua. Ada tuh yang musola atau masjid gitu. Jadi azan tuh jam berapa nih gue? Jam 3. Selalu ada ajan marah-marah. Wah, anjing suara apa sih itu? Kagak udah. Ya, kok azan pertama. Jadi bangun Bapak Ibu gitu. Hilang suaranya kan. Tuh gue langsung nyetel lagu ini Gigi Perdamaian. Aja. Pintu surga perdamaian, gue punya nyanyi itu. Pintu surga perdamaian kan depan sendirian kuburan. banget tuh. Iya, depan kuburan punya. Anjir, dalam hati gue cerita temen gue nih, temen gue. Lu kalau begitu tiba-tiba ada yang nanya, pintu surga lewat mana bang? Anjir, kuburan bisa anjir. Kalau sih nggak ada otaknya. Tapi itu epic itu benar. Maksudnya itu tips oke juga gitu. Iya, juga. Dibikin rame aja. Iya, oke juga. Dia anak kan kayak gitu kan, dia apa ya, dia tuh nyerap untuk buat ilmunya dia juga. Iya. Dia selama biar apa, selama dia ngegodain
manusia yang takut tuh. Dia tuh energinya tuh masuk ke dia tuh. Nah, masuk ke dia makin apa ilmunya lebih tinggi lagi. Nah, itu di situ tuh dia bisa untuk nampakin ke orang lain sosok gitu. Tapi tetap dia nggak bakal bisa nyentuh manusia. Benar nggak bisa. Gitu. Makanya di film-film horor dibego-begoin tuh ada setan dicekek-cekek gitu. Gue pernah dengar juga ya. Katanya nih kan kayak model kayak pocong, kuntilanak dan kawan-kawan itu kan sebetulnya bangsa jin gitu ya. Iya. Setan itu kan bangsa jin nih yang jahat lah gitu kan. Nggak tahu deh, gue lupa pernah dengar dari mana gitu katanya. Kalau setan kelihatan sama manusia sebenarnya jangan takut karena dia lagi apes. Bener? Ya sebenarnya apes. Ya misalnya bisa itu lagi apes gitu, kok bisa sampai kelihatan orang nih gitu. Bener gak sih? Apa cuman bohong-bohong? Bisa sebenarnya sih ada kayak gitu, bisa apa? Ya kalau dibilang apes emang apes dia. Itu kalau yang lagi apa ya? Kalau dibilang tuh dia lagi kalau di kita tuh kayak latihan dia. Kata energi gitu. Lagi mau ini cuman ketahuan sama manusia. Kalau dari gue sih maksudnya gitu. Apa sih, apa dia akhirnya dipukulin apa gimana jadi? Enggak, cuman diliatin aja. Ya kita tuh jadi kalau terus dia apesnya apa? Enggak, apes itu dalam arti kata gini, harusnya tuh dia nggak kelihatan. Harusnya nggak kelihatan. Tapi ternyata kan ada yang bilang, sekelebatan apa ada apa tuh? Berarti yang sebenarnya yang apes bukan yang ngelihat setannya, tapi yang apa sih setannya kenapa kelihatan sama orang gitu. Iya, terus dia kenapa gitu? Kan kalau apes misalkan kayak lu ketahuan nyontek, lu dihukum misalkan itu apes. Ya, mana kita tahu. Ya apes itu kenapa? Tanya sama bapaknya, jangan nanya sama gua malah baru tahu. Kan ya, gua kata kayak gitu dah. Ada juga yang benar-benar dia emang sengaja namakin ada. Oh, ada juga. Ada juga yang itu dibilang nggak apes ya, emang dia tuh sengaja ada juga kayak gitu. Narsis berarti nampaknya. Narsis. Aduh, gitu. Nah, itu kalau ada tuh yang udah ilmunya tinggi tuh. Kalau apa makhluk halus itu. Oh, jadi gitu. Makhluk halus itu berkasta-kasta. Iya, ada tingkatannya. Kalau bisa sampai nunjukin ya udah tinggi berarti ilmunya. Ya, udah lumayan. Nah, kalau dia bisa ngelawan bisa nyerang kita dengan energi dia itu udah tinggi banget lah. Ternyata udah sekelas kiai lah. Jin gitu ya, udah jin ya. Iya, jin. Kalau di manusia tuh tingkat kiai gitu, dia bisa ngelawan kita manusia juga tuh bisa itu. Mantap. Kayaknya boleh juga kita kapan-kapan nyokapnya dia kita wawancara. Boleh tuh. Nah, gimana kira-kira, guys? Kalau yang mau pada komen di bawah. Kalau ada bisa. Banyak yang pengen, banyak yang request ya. Oke juga. Soalnya kalau dibilang mah gue masih kecil sih ilmu gue. Oh gitu. Iya, belum bisa tapi kalau nyokap kan, kalau lu tadi bisa ngerasa ya. Iya. Bisa ngerasa terus bisa agak-agak lihat gitu. Kalau nyokap interaksi malah bisa ya. Dia interaksi ya udah inilah interaksi iya. Model ngusir juga iya. Oh gitu. Kayak ibu tiri dong berarti ngusir. Enggak dong. Enggak gitu dong. Sekejam-kejam ibu tiri, lebih kejam ibu kota berarti. Ya. Cuma udah jam jabat di situ. Gimana, Bung Malik? Oke nggak cerita tamu kita kali ini? Oke, boleh. Gokil, tapi gokil sih. Kalau gue tadi, gue nggak bayangin aja guys ya. Jadi orang 5 tahun balik ngaji ya kan. Terus di tengah jalan ketemu sama kunyeng-kunyeng, bingung tuh ya kan. Itu asli lagi itu. Anjir bener epic sih. Wah, sampai kejar sih gokil sih. Gokil. Kayaknya lu mungkin ngomongin apa kali lu, dia mau ikutan kali. Enggak sih, enggak tahu dia lagi jaga area itu biasanya. Emang lagi jadi aja. Emang jadi. Nah, itu maksudnya ya gitu juga lewat emang biasa lewat situ, cuman emang terkadang tapi sorry, efek dari situ setelah kayak gitu 5 tahun ya. Iya. Lu lewat jalan situ lagi. Pas masih ini pengajian apa udah mulai gede. Pas udah kejadian itu besok lagi muter. Enggak lewat situ lagi muter. Padahal itu jalan yang paling dekat ya. Iya, itu kata kita cuma 5 menit, ini bisa 7 menit, beda 2 menitan lah. Lumayan lah.
Mungkin gini kali ya. Lebih ke rame. Kalau nih rumah lu ini pengajian harusnya timbal lurus doang, lu harus belok ke blok sebelah gitu kali. Iya, jadi muter lewat jalan agak lumayan rame. Biar ada inian. Bukan lu jadi berhenti ngaji. Enggak, tetap ngaji mah. Alasan biasanya ngaji. Itu temennya dia yang kemarin. Yang gondrong itu. Yoi. Kapan-kapan kita undang lagi ya. Oke, mantap banget ceritanya coy. Itu sih yang bisa gue ceritain sih. Oke, mungkin nextnya bisa cerita-cerita lagi kalau kita ada ketemu waktunya nih. Soalnya sibuk banget nih dia ini. Malah biasa. Biasa. Undangnya, aduh susah banget kayaknya. Ntar bang. Wah, susah banget. Banyak ntar. Tarsok. Nggak kelar konten kita. Aduh. Oke, tutup Cen. Oke, gimana ceritanya mantap kan? Jadi kali ini tamu kita cerita epic sih sebenarnya ya. Kunyang. Itu pertama kali sih. Ya. Nah, kalau teman-teman juga nih yang nonton punya cerita yang menurut lu cerita lu lebih serem atau epic terus atau menurut lu gini, udah biasa nih gua kayak gini nih kayak gitu. Boleh tuh lu DM aja di Banvel Picture di IG-nya Banvel Picture atau kita tetap di sini ya. Lu DM nomor lu di situ nanti biar kita undang di sini. Seberapa serem sih cerita lu? Yoi. Kalau emang serem, kita juga pasti bilang ini epic, ini serem banget. Kalau emang serem nanti lu udah bakal dapat award dari STMJ. Cerita terseram. Betul banget. Atau kalau memang yang punya cerita tapi nggak bisa datang atau jauh lokasinya, bisa kirim cerita. Nanti kita bacain di sini ceritanya. Atau bacain atau kita telepon aja langsung. Boleh, biar lebih enak ya. Oke gitu. Sip. Kita tutup aja, masing ya. Oke. Terima kasih. Thank you banget. Bang. Sudah mau mampir ke sini. Siap. Kapan-kapan kita undang lagi berdua sama temennya yang kemarin ya. Kalau bisa sih, gue saranin aja nih. Jadi sambil podcast itu di tempat-tempat yang agak lumayan bang, maksudnya biar auranya ada, biar sebenarnya lebih seru. Bagus guys ya, ini bagus. Cuman mental gue belum cukup. Lebih seru tuh sebenarnya lebih kayak apa ya? Jadi tuh yang model-model kayak kita tuh istilahnya yang udah mulai yang udah keturunan atau emang punya kelebihan itu tuh lebih enak ininya berkomunikasinya karena emang udah komunikasi langsung maksudnya. Iya. Oh, kalau itu dia aja nanti dia. Jadi gua. Tapi lebih enak sih. Banget nanti. Bisa jadi boleh jadi STMJ nanti di kedepannya ya bisa ada program gitu. Tapi kan kita butuh modal. Jadi teman-teman modal mental. Kalau ada yang mau ngebiayain buat kita langsung mediasi dengan itu, kita jabanin. Kita fasilitasin ya. Orang yang bisa ininya terus lokasinya kita lokasi di mana kita samperin, kita jabanin sama mediasi langsung, tapi lu yang harus modalin. Boleh juga. Lu modalin, kita datengin tempat. Kita datengin. Mana coba itulah STMJ lu dilawan. Setan tiap malam Jumat. Hari lain enggak ada. Oke lah, tutup ya. Kita closing. Oke, terima kasih yang udah nonton semuanya. Jangan lupa di subscribe, komen, like, dan di share ke teman-teman semuanya ya. Sekali lagi thank you ya, Min ya. Sip. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Ya kita pamit. Thank you yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.